Halo teman-teman, bertemu lagi di DAF Digital ID. Saat ini teman-teman, kita akan belajar lagi untuk membuat website company profile khusus sewa alat berat. Saat ini teman-teman, kita akan masuk ke tahap kedua atau tepatnya ke part yang kedua ya. Nah, di sini kita akan buat desain seperti ini teman-teman ya. Oke, sekarang kita kembali ke page builder. Kalau teman-teman belum akses, silakan akses page buildernya. Nah, kita langsung lihat lagi desainnya teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, sekarang kita ke sini. Kita tambahkan flexbox. Kita pilih dua kolom langsung teman-teman. Nah, saat ini kita bisa kasih background langsung. Backgroundnya kita copy aja dari sini teman-teman ya. Jadi kita klik, lalu kita copy backgroundnya. Nah, kita kembali ke sini. Kita atur di bagian gaya, background type. Nah, seperti ini ya. Lalu kita kasih margin, kelanjutan. Kita buat persen. Lalu kita ubah menjadi 6%. Margin atasnya ya. Nah, jadi seperti ini. Di sebelah kanan, di sebelah kiri, kita akan tambahkan sebuah image. Teman-teman tambah elemen, lalu cari widget image, tarik ke sini. Lalu pilih gambar. Nah, saya akan pakai gambar yang sudah ada. Misalnya ini. Oke. Lalu kita ke gaya. Nah, kita kasih border radius 5. Seperti ini ya. Nah, kita lihat lagi contoh webnya seperti ini. Oke. Sekarang kita bisa copy aja ini teman-teman. Salin. Klik kanan salin ya. Lalu klik kanan dan tempel di sini. Lalu kita bisa ganti untuk teksnya. Yaitu seperti ini ya teman-teman. Teman-teman bisa duplikat atau bisa ditiru ya. Kita ke gaya, nah kita atur rata kiri. Jadi seperti ini ya. Oke, berikutnya kita copy lagi ini. Salin ya. Lalu kita paste di sini teman-teman. Nah, kemudian kita ganti teksnya dengan yang ada di sini ya. Oke. Nah, ini biar tujuannya mempercepat aja ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan cara pembuatan copywritingnya ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya ada seperti ini teman-teman. Nah, sekarang kita coba terbitkan dulu. Kita kembali ke sini. Kita refresh teman-teman. Nah, desainnya seperti ini ya. Oke. Kita kembali ke sini. Kita tambahkan elemen. Masukkan kontainer teman-teman. Sini. Lalu ke elemen lagi. Masukkan lagi kontainer. Nah, ini teman-teman klik kanan dan gandakan ya. Lalu klik kontainer yang paling luar dan ke tata letak. Pilih row horizontal pada direksinya. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat di web contoh. Oke, dia menggunakan seperti ini. Sepertinya ini teks biasa saja ya teman-teman. Jadi mungkin kita bisa pakai teks biasa yang ada di sini. Kita lihat yang ini saja ya. Klik kanan salin. Nah, klik kanan tempel. Oke. Ini kita ubah menjadi 30 lebih gitu ya. Nah, kemudian kita duplikat. Oke. Nah, lalu kita ganti menjadi tahun pengalaman. Gitu ya. Nah, seperti ini ya. Lalu ini kita copy, klik kanan salin, klik kanan tempel atau paste di sini. Klik kanan salin, klik kanan tempel. Gini ya. Nah, sekarang ini kita klik. Kita sesuaikan. Kita copy ya. Nah, ini kita ubah menjadi 1000 lebih. Lalu yang ini kita klik. Nah, kita ubah menjadi pelanggan puas. Sekarang kita terbitkan dulu. Nah, setelah itu kita bisa lihat lagi. Di bawahnya ada button. Oke. Button ini kita coba klik ke sini. Lalu kita masukkan tombol di sini teman-teman. Lalu kontainer yang ini kita tarik ke atas. Nah, seperti ini ya. Nah, buttonnya mungkin kita copy aja ini ya. Klik kanan salin teman-teman ya. Lalu klik kanan dan tempel gaya. Atau klik kanan tempel. Nah, gini ya. Ini kita klik kanan dan hapus. Lalu ini kita klik. Nah, kita ubah di sini menjadi baca selengkapnya gitu ya. Baca selengkapnya.
Nah, lalu untuk linknya mungkin kita arahkan ke halaman service. Jadi teman-teman bisa klik kanan di sini, copy link address, lalu paste di sini. Nah, lalu ke gaya dan pilih rata kiri. Nah, seperti ini ya. Lalu kita coba klik di bagian kontainer. Kelanjutan, nah matikan link padding. Kita akan buat padding teman-teman ya. Padding atas mungkin 5 dan bawah 5. Nah, jadi sekarang desainnya seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba klik di gambar teman-teman ya. Atau mungkin kita coba klik di sini, kontainer, lalu kelanjutan. Matikan link margin, kita buat persen. Margin atasnya kita buat min. Oke. Nah, sekarang kita coba terbitkan dulu. Lalu kita refresh. Nah, seperti ini ya. Sekarang untuk desainnya. Oke. Kita coba klik di sini, teman-teman. Kelanjutan. Nah, ini kita matikan link margin, kita buat persen. Kita buat minus 9. Lalu ini klik kanan, salin, klik kanan dan tempel gaya. Nah, seperti ini ya. Lalu terbitkan. Sekarang kita refresh. Nah, sekarang stylenya sudah seperti ini ya. Nanti teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Berikutnya, kita akan menambahkan section untuk call to action seperti ini ya teman-teman. Oke, caranya teman-teman kembali ke dalam page buildernya. Di sini kita bisa lihat dulu desain kita seperti ini ya. Oke, kita langsung tambahkan aja sebuah section baru teman-teman. Pilih flexbox, pilih satu kolom. Nah, di sini kita bisa tambahkan elemen, masukkan kontainer ke sini. Lalu ke elemen lagi teman-teman dan masukkan lagi kontainer. Nah, ini klik kanan dan gandakan ya. Lalu teman-teman klik kontainer yang paling luar. Di sini ubah menjadi horizontal. Nah, sekarang teman-teman klik di bagian kontainer. Kemudian ke gaya. Di sini kita pilih background type-nya klasik, lalu pilih gambar. Nah, selanjutnya kita pilih gambar saja yang sudah kita upload ya. Misalnya ini, lalu klik pilih. Nah, kemudian kita akan atur di sini display size-nya menjadi sampul dan ulangi, jangan ulangi ya atau no repeat. Lalu posisinya tengah. Nah, kemudian kita ke tata letak. Kita coba atur di bagian tinggi minimal, pH. Mungkin kita buat 35. Nah, seperti ini ya. Oke, coba kita klik lagi ke gaya teman-teman. Lalu ke posisi gambar atas mungkin ya. Atau bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat contoh lagi seperti ini. Oke. Kita klik di pelapis latar, background type klasik, masukkan warna hitam ya, atur transparasinya sesuai kebutuhan teman-teman. Lalu ini kita klik kanan salin ya, klik kanan tempel di sini. Nah, lalu kita ubah judulnya jadi seperti ini ya. Oke, lalu kita ke gaya. Nah, kita ubah warna teksnya jadi putih. Kemudian kita akan tambahkan deskripsi seperti ini. Nah, ini kita copy aja teman-teman. Klik kanan salin, klik kanan tempel di sini ya. Nah, kemudian kita ganti teksnya dengan yang ada di sini. Seperti ini contohnya ya. Lalu ke gaya, warna teks kita ubah jadi putih. Nah, sekarang untuk button di sini, kita klik kanan aja di sini, lalu salin, klik kanan dan tempel teman-teman ya. Kemudian ini kita ubah menjadi sewa sekarang. Nah, gini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita coba atur teman-teman posisinya ke gaya, pilih jadi rata kanan, lalu ke kontainer,
ke tata letak, pilih jadi tengah. Nah, seperti ini ya. Lalu ini juga kita klik, kita atur jadi tengah. Nah, seperti ini. Lalu terbitkan ya. Nah, sekarang kalau kita refresh, nah maka sekarang desainnya seperti ini ya. Oke, teman-teman, berikutnya kita akan coba masuk ke tahap yang lain ya, yaitu pembuatan testimoni ya, section testimoni. Oh ya, mohon maaf teman-teman kalau suara saya mungkin agak sedikit kecil ya, karena ketika buat video ini masih kurang fit ya teman-teman. Oke, jadi nggak apa-apa ya, kita lanjutkan. Nanti kalau suaranya kecil ya tinggal dibesarkan aja ya volumenya ya. Oke, jadi di sini untuk membuat testimoni teman-teman seperti ini ya. Kalau sebelumnya terakhir kan untuk CTA ini ya, atau call to action ya. Nah, membuat testimoni itu kita masuk ke sini teman-teman. Kontainer baru, kita tambahkan flexbox teman-teman ya. Lalu pilih satu kolom. Nah, kemudian kita kasih di sini ada margin ya teman-teman ya. Oke, untuk marginnya ini kita ke lanjutan. Nah, kita tambahkan, kita matikan linknya teman-teman, lalu kita buat persen ya. Margin atas ini kita buat 6 saja. Nah, seperti ini. Lalu ke sini lagi kita masukkan kontainer. Nah, kemudian kita masukkan teks teman-teman ya. Ini kita copy aja nih biar cepat ya. Nah, tempel di sini teman-teman. Nah, ini kita ganti jadi testimoni gitu ya. Nah, gini ya. Lalu ke gaya teman-teman dan pilih rata tengah ya. Nah, seperti ini. Kemudian ada teks seperti ini ya. Apa kata klien kami? Mungkin kita duplikat aja yang ini. Gandakan ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik ya. Ini kita ubah jadi apa? Kata klien kami gitu ya. Kemudian ke gaya teman-teman, kita atur di penulisan. Ini kita buat jadi asli, jadi seperti ini ya. Kemudian size-nya mungkin 15 saja, dan ketebalan mungkin 500. Nah, seperti ini ya. Nanti tinggal disesuaikan warnanya teman-teman, sesuai kebutuhan teman-teman ya. Misalnya seperti ini. Nah, sekarang klik terbitkan ya. Oke, kita refresh dulu di sini di web utama kita. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita bisa masukkan konten seperti ini ya teman-teman. Oke, kita coba cari aja di ini, mungkin kita duplikat aja nih teman-teman ya. Klik kanan dan gandakan ya. Nah, jadi ada di bawah seperti ini. Kemudian ini kita klik kanan dan hapus ya. Nah, jadi ada sebuah kontainer di sini. Lalu masukkan kontainer ke sini teman-teman ya. Nah, di dalamnya kita klik kanan dan gandakan. Jadi menjadi 3. Lalu klik kontainer yang paling luar ya. Nah, kemudian di sini pilih horizontal. Nah, seperti ini ya. Oke, kita terbitkan dulu teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat contoh seperti ini ya. Coba kalau kita ke elemen, kita cari testimoni, ada enggak ya teman-teman? Ini sih ada ya, testimoni. Oke, testimoni seperti ini ya. Gambarnya dia di sebelah kiri teman-teman. Ini mungkin ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian kita ganti dulu nih untuk kontennya. Oke, lalu gambarnya. Nah, di sini saya sudah upload teman-teman. Misalnya ini, kalau teman-teman belum, nanti tinggal unggah berkas dan pilih berkas gitu ya. Oke, contoh di sini, pilih. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu ini kita duplikat dulu, klik kanan salin. Atau enggak dulu, kita atur dulu stylenya mungkin ya teman-teman. Jadi ke gaya.
Nah, di sini di bagian nama ya, atau konten dulu, di bagian konten. Nah, kita atur di sini jenis fontnya teman-teman menjadi apa ya? Tanit ya. Oke, size-nya 15 atau 16 boleh ya. Ketebalannya 300 saja. Nah, mungkin seperti ini ya. Saya buat size-nya 17. Oke, lalu di sini ada nama ya. Oke, kita pakai nama di bagian nama. Nah, ini kita ubah warna fontnya ya. Oke, lalu penulisan juga. Sorry, Tanit ya. Oke ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk desainer ini kita ke konten, lalu kita hapus aja teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat itu kan ada tanda bintang ya teman-teman. Yang ini ya. Mungkin kita atur aja di sini tambah elemen ya. Kita coba ketikkan star teman-teman. Ada nggak ya star? Nah, ini ya, atau peringkat ya, atau rating. Nah, ke sini ya. Nah, kita kasih nama. Teman-teman sesuaikan misalnya bintang 4.5 gitu ya. Bisa nggak ya? Oke, mungkin kita atur dulu peringkatnya di sini pakai apa ya? Oh, sampai 10 ya. Oh, sorry. Kita atur 5 aja. Nah, ini peringkatnya ya 4.5. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke, nanti tinggal teman-teman atur ya. Jenis fontnya, ikonnya teman-teman bisa ganti di sini ya. Coba ya kalau kita ganti lain ada nggak? Misalnya ini ya. Nah, nanti seperti ini. Nah, gitu ya. Oke, jadi teman-teman tinggal sesuaikan. Lalu di bagian ukuran juga teman-teman bisa sesuaikan. Nah, misalnya seperti ini. Oke ya. Lalu terbitkan. Nah, kemudian ini kita klik kanan dan gandakan teman-teman. Sorry. Yang di dalam ini ya, klik kanan dan gandakan. Ini juga kita hapus, klik kanan hapus, klik kanan hapus, klik kanan gandakan gitu ya. Nah, kemudian ini kita ganti bintangnya, misalnya bintang 4.8 gitu, bisa nggak ya? Nah, misalnya bisa ya 4.8. Lalu testimoni berikutnya. Nah, kita ganti di sini ya. Lalu gambarnya. Nah, teman-teman silakan upload gambar yang sudah ada. Nah, misalnya seperti ini ya. Lalu yang ini juga kita ganti teman-teman. Klik di sini. Kita ganti gambarnya, kita ganti. Misalnya yang ini. Nah, sekarang saya sudah memiliki 3 testimoni ya teman-teman ya. Oke, sekarang teman-teman tinggal terbitkan aja berarti. Nah, kemudian kalau kita refresh, maka seharusnya di sini tampilannya sudah berubah. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk bagian testimoni ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya untuk footer teman-teman. Footernya seperti ini ya. Oke, untuk footer mungkin kita akan coba bahas berikutnya ya. Oke, selanjutnya kita akan coba buat footer seperti ini teman-teman. Footer ini mungkin kita coba buat pakai Astra aja ya teman-teman. Jadi pakai template, pakai apa temnya ya atau temanya. Bisa atau tidak ya kita coba dulu ya teman-teman. Karena jujur aja saya belum coba sih ya untuk pembuatan footer. Tapi sebelum itu teman-teman, di sini kan nih ada jarak nih ya di bagian testimoni. Nah, kita atur dulu. Mungkin kita kasih margin juga ya ke sini teman-teman, diklik ya di bagian sectionnya. Lalu kelanjutan, nah ini kita atur juga mungkin margin 6% ya. Terbitkan. Nah, kalau kita refresh ya di sini. Nah, ini sudah ada nih ya jaraknya. Nah, sekarang kita coba masuk aja ke bagian dashboard web teman-teman. Klik di sini ya. Oke, kita kembali ke dashboard. Kita coba tes untuk pembuatan footernya ya, bisa atau tidaknya.
Oke, sorry. Sepertinya saya langsung ke WP admin aja ya. Silakan akses dashboard webnya teman-teman. Nah, sekarang kita ke tampilan lalu sesuaikan teman-teman. Kemudian ke pembuat footer teman-teman ya, yang ini. Oke, di sini sih seperti ini ya. Coba kalau kita klik sebuah, kita lihat seperti ini contohnya. Oke, mungkin kita klik di setting teman-teman. Saya sih jujur aja teman-teman masih kurang familiar kalau pakai footer bawaan Astra ya. Oke, mungkin kita coba tes dulu ya ke desain. Di sini kita akan kasih background tapi masih bingung saya teman-teman ya. Oke, mungkin kita akan pakai plugin tambahan aja teman-teman. Tapi kalau teman-teman familiar pakai theme bawaan Astra, di sini bagian footernya silahkan di custom ya. Ini saya hapus, terbitkan. Nah, saya akan buat pakai plugin aja, pakai yang gratis teman-teman ya. Oke, kita kembali ke dashboard. Nah, ke plugin, tambah plugin teman-teman. Oke, kita cari aja di sini namanya Elemenskit teman-teman. Ada sih satu lagi teman-teman, header footer builder, tapi saya kurang tahu itu apakah resmi sebagai add-on Elementor atau tidak ya. Kalau teman-teman pernah pakai ini header footer ya, kita coba cek. Nah, ini sebenarnya bisa juga ini ya, tapi saya nggak tahu ini apakah resmi atau tidak gitu ya teman-teman. Karena kalau saya cek di website Elementor untuk add-onnya ini tidak ada sih teman-teman. Jadi kita pakai yang ada aja ya, yaitu Elemenskit. Nah, ini ya, kita install aja teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman bisa pakai Astra tadi untuk atur footernya silahkan diatur ya. Karena di sini saya masih bingung, maksudnya belum pernah coba sih teman-teman. Dan ketika buat ini juga saya belum ngulik ya. Jadi kita pakai yang cepat aja ya, pakai plugin tambahan. Oke, di sini sudah kita install. Nah, sekarang kita tinggal ke mana nih? Ke Elemenskit teman-teman ya. Lalu kita ke header footer. Nah, ini lalu kita harus instalasi dulu ya. Oke, kita klik next aja teman-teman. Jadi kita harus konfigurasi dulu di awal ternyata. Oke, save changes ya. Nah, sekarang sudah ya muncul seperti ini. Kita langsung ke footer builder, header footer. Lalu add new. Nah, di sini kita kasih nama footer ya. Oke, lalu tipenya pastikan ke footer, lalu kondisinya entire site ya. Lalu kita aktifkan dan save changes teman-teman. Nah, kemudian sudah aktif ya, lalu kita sunting, lalu edit konten ya. Nah, kita akan dibawa ke page buildernya. Nah, kita buat kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita kembali ke sini. Aduh, sorry teman-teman, malah ke pencet ya. Oke, saya kembali lagi ya ke Elemenskit. Nah, ini saya akses ya. Oke, di sini kita close ini. Nah, sekarang kita langsung buat satu kontainer aja teman-teman di sini ya, Flexbox. Kemudian kita ke sini lalu tambahkan kontainer. Nah, kemudian kita atur dulu ke sini, ke tata letak teman-teman, lalu kita pilih VH. Mungkin kita buat 50 ya, 50 ketinggian enggak ya, atau 40 aja. Oke, mungkin 40 dulu ya. Lalu kita ke gaya. Nah, sini kita atur background type-nya klasik dan gambar.
Oke, lalu gambarnya pakai ini ya. Kalau teman-teman belum ada tinggal diunggah nanti ya. Oke, lalu klik pilih. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian kita atur dulu posisinya di sini, displaynya sampul. Ulangi no repeat, lalu posisinya, nah teman-teman sesuaikan ya. Oke, mungkin kita pilih tengah ini ya. Nah, seperti ini aja ya. Lalu ke berlapis latar. Nah, ini background type-nya saya pilih hitam. Lalu saya buat lebih hitam lagi seperti ini ya. Lalu kita terbitkan coba ya. Nah, kemudian kalau kita refresh, seharusnya sih sudah berubah nih ya, footernya sudah berubah. Nah, kita akan buat seperti ini teman-teman. Jadi biar lebih mudah, kita langsung akses aja nih halaman home teman-teman ya. Kita tinggal copy aja nih nanti ya. Jadi teman-teman ke sini, di kanan di halaman home ya, bagian Elementor ini. Nah, pertama kita akan copy teks seperti ini ya. Oke, mungkin saya geser aja. Oke, di sini kita coba ke teks yang ini ya. Klik kanan salin teman-teman. Oke ya, lalu klik kanan di sini dan tempel. Oke, lalu kita ganti teksnya seperti ini. Nah, oke. Ini kita ganti ya teman-teman. Lalu ke gaya dan pilih rata tengah. Nah, seperti ini. Lalu apa lagi? Lalu kita copy ini ya, klik kanan salin. Nah, klik kanan dan tempel di sini. Lalu kita atur teksnya. Nah, teksnya seperti ini ya. Kita paste di sini. Kemudian ke gaya dan pilih rata tengah. Nah, berikutnya button teman-teman. Buttonnya kita copy aja ini. Klik kanan salin. Klik kanan tempel. Nah, setelah itu halaman home ini teman-teman close. Kita kembali ke footer. Nah, ini teman-teman bisa ke gaya, lalu pilih rata tengah. Nah, kemudian di bagian konten ini teman-teman bisa ganti sewa sekarang. Nah, misalnya gitu ya. Mungkin kita atur stylenya di bagian transformasi huruf kapital. Nah, seperti ini. Oke, coba terbitkan dulu teman-teman. Kalau kita refresh, kita lihat, nah tampilannya sekarang seperti ini. Nah, kita akan atur konten ini berada di tengah teman-teman ya. Jadi klik di bagian kontainer, lalu ke tata letak. Nah, ini kita pilih tengah. Nah, seperti ini ya. Lalu terbitkan. Oke, setelah itu ada copyright teman-teman ya. Oke, copyright ini teman-teman tambahkan aja sebuah kontainer baru di sini. Nah, kemudian ini klik kanan teman-teman ya. Lalu gandakan. Nah, kita tarik ke sini. Lalu kita ubah kontennya dan sekarang atur stylenya di sini kita ubah warna hitam. Nah, oke, lalu terbitkan. Nah, di sini teman-teman bisa refresh. Sip ya. Maka sekarang seperti ini. Nah, sekarang oke, sudah jadi ya untuk halaman home-nya. Jadi seperti ini ya, cukup simpel teman-teman. Nah, ini kalau kita klik kanan, lalu copy link, lalu inspeksi elemen, itu juga sudah responsif nih teman-teman ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, untuk mengatur responsif mungkin kita coba atur di materi berikutnya ya teman-teman, khususnya untuk desain bagian halaman beranda ya. Nah, berikutnya teman-teman kita akan coba atur untuk desain responsif ya, atau sebenarnya ini sudah responsif, tapi mungkin kalau teman-teman ingin menyesuaikan di bagian tertentu gitu ya. Misalnya untuk bagian font dari ini kan terlalu besar nih teman-teman kalau kita lihat di handphone nanti ya. Coba ya kalau kita klik kanan dan kita inspeksi elemennya di sini. Nah, ini kan mungkin terlalu besar ya kalau kita akses di mobile gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman ingin mengecilkan ini untuk versi mobilenya aja,
atau misalnya button yang ada di sini dia menjadi full gitu ya. Itu bisa ya teman-teman. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman akses ke laman, lalu di sini ke semua laman ya. Nah, ini ada halaman beranda, teman-teman klik kanan aja di bagian Elementor ya. Nah, oke, kita buka di tab baru. Nah, berikutnya kita coba. Oke, kita tunggu dulu teman-teman ya. Nah, kita klik di sini mode responsifnya ya. Nah, ini kita klik aja nih teman-teman ya. Lalu ke gaya. Nah, ini tinggal kita sesuaikan di bagian penulisan. Oke, mungkin 45 masih kebesaran mungkin ya. Kalau bagi saya sih masih ya. Ya, nggak tahu bagi teman-teman ya. Disesuaikan aja. Nah, misalnya saya buat 30 seperti ini ya. Lalu button ini mungkin fontnya terlalu besar gitu ya. Tinggal diklik, diatur di gaya teman-teman. Nah, di sini kita sesuaikan misalnya 15. Gitu ya. Nah, untuk yang lainnya juga sama nih. Tinggal diklik dan disesuaikan. Misalnya ini ya, ini kita klik. Lalu ke gaya. Nah, ini kita sesuaikan nih, misalnya 35. Gitu ya. Oke, lalu untuk yang ini kita klik. Nah, kita ke gaya. Misalnya kita buat jadi full. Nah, seperti ini ya. Lalu size-nya misalnya 15. Nah, gini ya. Ini juga sama, kita klik ke gaya full penulisan. Nah, kita buat 15. Nah, contohnya seperti ini. Seperti ini ya. Ini kita klik juga ke gaya. Nah, gitu ya. Oke, ini juga teman-teman klik ke gaya dan kita buat misalnya 35 juga. Jadi sama ya, untuk semuanya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Oke, jadi ini sudah responsif. Nah, tinggal kita terbitkan teman-teman ya. Oke, sekarang kita kembali close ya. Nah, sekarang kita coba refresh. Nah, kalau di refresh di versi desktopnya tidak ada perubahan apapun teman-teman. Tapi kalau teman-teman akses di mobile nanti ya lewat handphone atau di inspeksi elemen di sini, itu dia akan berubah. Nah, seperti ini ya. Oke ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk mengedit mobile responsif ya.